Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ibnu Dwi Putra. Saya mahasiswa Fakultas Hukum semester 5 di Universitas Wahid Hasim Semarang. Yang mana kali ini saya akan membahas sedikit tentang KTT G20. Dan mungkin nanti saya akan juga melampirkan ataupun mengutarakan pendapat tentang G20 itu. Kira-kira G20 itu apa sih sebenarnya? Dan teman-teman masih pada bingung nggak sih tentang G20 itu? Jadi kalau seandainya ada yang bingung dan masih ada yang dipertanyakan, mari kita diskusikan bersama tentang G20 ini. Selebihnya, check this out. Oke teman-teman semua, di sini kita akan membahas G20 dikarenakan negara Indonesia di tahun 2022 akan menjadi tuan rumah KTT G20. Indonesia mencatat sejarah sebagai negara berkembang pertama dan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi tuan rumah di G20. Sebelumnya akan saya jelaskan tentang apa itu G20. G20 atau Group of 20 merupakan forum multilateral strategis yang diikuti oleh negara maju dan berkembang di dunia, di mana mereka merepresentasikan ekonomi utama dunia di forum ini. Forum ini diikuti oleh 19 negara utama dan 1 Uni Eropa, yang mana negara tersebut memiliki ekonomi terkuat dan berpengaruh di dunia. Forum ini secara kolektif setidaknya mewakili 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Ada 3 prioritas hal yang akan dibahas Indonesia di G20 kali ini: arsitektur kesehatan dunia yang lebih kuat, transformasi digital, dan transisi energi. KTT G20 kali ini akan dilaksanakan di negara Indonesia, tepatnya di Pulau Bali pada tanggal 15 dan 16 November 2022. Terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah atas terselenggaranya G20 kali ini. Apa sih manfaatnya buat negara dan masyarakatnya? Ada beberapa aspek yang sangat menguntungkan bagi negara kita. Yang pertama, tentunya sebagai tuan rumah presidensi, Indonesia bisa membahas isu-isu yang memberikan keuntungan kepada negara Indonesia itu sendiri untuk dibahas dan dicarikan solusi, yang mana sekarang Indonesia sedang dalam proses pemulihan dan bangkit dari ketidakstabilan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kita ketahui bersama bahwa beberapa bulan kebelakang harga pangan naik tinggi, contoh seperti minyak goreng, bawang dan cabai. Nah, untuk persoalan pasokan tadi bisa dibawa oleh Indonesia dalam pembahasan G20 nanti. Indonesia bisa memberikan sudut pandang sebagai negara penyedia bahan pokok dan pengimpor, dan kita bisa menjelaskan persoalan dalam negeri dan sejumlah kesulitan lain yang dialami. Ketika Indonesia bisa bawa isu ini, maka bakal ada solusi jalan keluar yang bisa bikin bahan pokok Indonesia jauh lebih terjangkau buat masyarakat. Terkait isu ini, bukan hanya negara Indonesia saja yang bakal diuntungkan, bahkan banyak negara lain yang bernasib sama. Kedua, terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah dalam pertemuan bergengsi yang dihadiri pemimpin dunia dalam waktu bersamaan tentu dapat menggerakkan sektor real dalam negeri yang melibatkan UMKM dan penyerapan sekitar 33.000 tenaga kerja di berbagai sektor. Ada dari logistik, pariwisata, percetakan, digital kreatif, event organizer, news media, konsumsi, dokumentasi, interpreter, transportasi, pekerja seni, dan masih banyak lagi. Dan perlu diketahui juga, pertemuan G20 terdiri dari 150 kegiatan, mencakup 49 acara inti dan 111 acara pendukung lain. Sebanyak 20.988 delegasi bakal datang ke Indonesia dan berpotensi berlipat. Dengan potensi tamu undangan sebanyak itu, tentu bisa menjadi ajang promosi dan dari berbagai hasil dari UMKM Indonesia, yang tentunya bisa membawa produk hasil Indonesia ke internasional.
Yang ketiga, meningkatnya wisatawan mancanegara di Indonesia. Otomatis penyelenggaraan forum G20 diprediksi mencapai estimasi 1,8 juta sampai 3,6 juta wisatawan. Yang keempat, naiknya kepercayaan investor ke Indonesia. Bisa dibilang ada sekitar 80% investor global berasal dari negara-negara G20. Makanya, acara ini bisa dijadikan momentum dan kesempatan emas buat narik investor, sekaligus menunjukkan betapa banyaknya potensi besar yang ada di negara kita, yang belum banyak dan dikembangkan, mulai dari hasil bumi, hasil laut, startup teknologi, sampai sumber daya manusia. Apalagi sumber daya alam yang lagi high banget diomongin sepanjang 5 tahun terakhir, yaitu nikel. Nah, kita sendiri menjadi penghasil nikel terbesar di dunia menurut data dari United States Geological Survey Amerika Serikat. Produksi nikel di Indonesia mencapai angka 1 juta metrik ton di 2021 lalu, dan bisa dibilang 37,4% nikel di dunia ada di Indonesia. Ketersediaan cadangan nikel bisa menjadi hal yang strategis buat ekonomi Indonesia karena industri otomotif di seluruh dunia sedang beralih menuju mobil listrik, yang mana perubahan fundamental mobil listrik butuh sumber energi baterai yang terbuat dari nikel. Semoga saja event ini bisa menghasilkan keuntungan buat Indonesia dan bisa bikin negara kita punya nilai jual dan daya saing lebih tinggi di mancanegara. Oke, sekian untuk pemaparan pendapat dari saya tentang G20 kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.